Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabatku semuanya. Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, pada kesempatan siang hari ini pada tanggal 10 Oktober 2024 ya, kita kembali lagi berkesempatan untuk memberikan updatean terbaru ya, mengudara melihat sirkuit Mandalika bagaimana terbarunya dan apa saja segala kesibukan pengerjaan yang dilakukan sekarang ya setelah sukses menggelar dari event besar MotoGP. Ya, dari sini kita langsung saja mulai memantau kawasan yang dekat dengan sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana terbarunya sekarang, sejauh mana dari kawasan Mandalika yang terus dikelola sampai sekarang ini dan seterusnya, teman ya. Nah, saat ini kita lihat di bukit sirkuit Mandalika, bagian puncaknya dilakukan pengerukan ya, menggunakan alat ekskavator karena nanti akan berdiri sebuah villa, resort, hotel, restoran di sini, teman ya, dengan pemandangan alam yang didapatkan di bukit di sini, yaitu Pantai Kuta Mandalika, sirkuit Mandalika keseluruhan kelihatan di bukit yang saat ini dalam tahap ya pengerjaan untuk nanti dibangun dari sarana pendukung fasilitas sirkuit Mandalika. Ya, tentunya kawasan Mandalika ini makin maju dan makin menjadi perhatian dunia, teman ya. Banyak investor luar negeri ya berbondong-bondong untuk membangun segala sesuatu di kawasan Mandalika ini untuk sarana pendukung dari sirkuit Mandalika dan kawasannya. Untuk pariwisata super prioritas ini makin maju dan meningkat ya, untuk perekonomian masyarakat juga. Ya, siapa yang nggak tertarik coba dengan kawasan Mandalika dengan tempat yang sangat indah sekali ya, pemandangan pantai dan pemandangan perbukitan dan banyak destinasi pariwisata lainnya yang indah, teman, serta adat budaya yang masih terus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini, teman ya. Nah, tentunya ada sirkuit Mandalika juga ya pada saat digelarnya balapan MotoGP maupun balapan internasional, itu semua dunia bisa melihat ya betapa indahnya ya dari kawasan Mandalika ini. Tentunya Indonesia berbangga dengan andalan kebanggaan Indonesia berupa sirkuit dan juga ya sumber daya alam yang melimpah, teman ya. Itulah dia, saat ini tak terus berhenti cukup sampai di sini, akan terus dikelola, terus dibangunkan ya apa saja yang menarik di kawasan Mandalika ya, supaya semakin maju ya pariwisata Indonesia dan semakin meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia dan juga makin dikenali dunia dari kawasan Mandalika ini, teman ya. Dan akan terus menggelar dari event besar MotoGP dan event besar internasional Asia dan nasional lainnya, teman ya, yang akan terus ya sirkuit Mandalika berbenah ya, karena sirkuit Mandalika ini ya kontraknya masih sangat panjang dengan Dorna untuk menggelar dari event besar MotoGP. Dan untuk itu ya banyak hal yang dibangunkan sekarang setelah sukses menggelar dari event MotoGP ya di tahun 2024. Nah, jadi total keseluruhan sirkuit Mandalika menggelar dari event MotoGP itu sebanyak 3 kali. Dan sudah masuk kalender balapan MotoGP tahun 2025. Ya, Dorna sudah merilisnya ya, sirkuit Mandalika akan menggelar pada bulan Oktober. Nanti akan meraung kembali ya MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan tentunya sekarang ini ya sudah mulai dilakukan persiapan ya, walaupun MotoGP tinggal 1 tahun lagi dan akan terus menggelar dari event besar MotoGP di tahun seterusnya. Sirkuit Mandalika ya terus mempersiapkan yang terbaik lagi untuk sirkuit dan juga kawasan Mandalika ini yang sudah sangat memadai ya, banyaknya akses jalan dan juga luasnya banyak area parkir sehingga MotoGP diselenggarakan di sirkuit Mandalika berjalan dengan lancar dan sukses ya. Jadi ya tahun ini dan di tahun sebelumnya tidak ada kemacetan lagi karena membuktikan itu sirkuit Mandalika sudah sangat memenuhi standar dari internasional untuk bisa menggelar dari event MotoGP ya, sebagaimana ramenya di tahun seterusnya. Nah, itu tidak jadi masalah karena sekarang ini sudah semakin memadai dari fasilitas sarana pendukung sirkuit Mandalika. Ya, untuk siap menampung dari ramenya para penonton dan wisatawan yang ada di kawasan Mandalika, dan juga sekarang ini ya makin banyak yang dibangunkan untuk jumlah penginapan mulai dari kelas bawah menengah hingga ke atas teman ya.
Dan sekarang ini ada yang sudah jadi dan ada yang masih dalam tahap pembangunannya, teman-teman. Ya, karena itu kita harapkan ya supaya lebih ramai dan lebih banyaknya dari para penonton dan wisatawan yang datang ke Lombok ya, memadati Lombok. Tentunya ya Tribun Sirkuit Mandalika saat ini ya kita sudah ketahui sudah mulai dilakukan pembenahan sejak beberapa hari yang lalu ya, sudah 7 hari, dan sejauh ini kita akan melihat langsung bagaimana capaian dan perkembangannya dari Tribun Sirkuit Mandalika yang saat ini dibenahi. Untuk teman-teman semua nanti aman dan nyaman, tidak kepanasan lagi. Disebabkan dari Tribun Sirkuit Mandalika ya semuanya mungkin akan memiliki atap ya untuk terlindungi semua para penonton ya dari terik sinar matahari yang panas menyengat, teman-teman ya. Karena seperti biasa dari Sirkuit Mandalika akan menggelar MotoGP pada musim panas atau musim kering. Nah, tentunya kita harapkan ya semakin ya banyaknya ramai dari para penonton di tahun seterusnya semenjak dari semua Tribun Sirkuit Mandalika sudah memiliki atap ya, kita harapkan seperti itu. Karena jangan diragukan lagi untuk area luar maupun dalam Sirkuit Mandalika ini sudah sangat memadai ya, sudah mampu menampung sebagaimana banyaknya dari para penonton wisatawan yang datang di Lombok, teman-teman ya. Nah, dan di sini kita sudah tiba di pedok Sirkuit Mandalika ya. Di bagian depannya kita lihat tadi area rumputnya yang semakin menghijau dan asri ya, dipertahankan terus hijaunya walaupun musim panas ya, hari demi hari semakin hijau. Nah, dan juga di garasi dari pedok di sini digunakan ya sebagai tempat yang menaruh dari kendaraan roda 4 ya, karena sebentar lagi Sirkuit Mandalika akan menggelar dari event balapan Porsche Sprint ya yang akan digelar nanti, teman-teman. Nah, dan kemudian kita akan langsung saja melihat proses pengerjaan pembenahan pada tribun zona B yang saat ini dilakukan terus, teman-teman ya. Dan saat ini sudah mulai dilakukan untuk ya pengoneksian pengelasan dari material besi baru ya, disambungkan untuk atap tribun di sini lebih memanjang ya, lebih lebar ya, memanjang ke depan supaya semua kursi ya mulai dari depan bawah ya di sini tertutup dengan atap, teman, sehingga para penonton semuanya yang duduk di tribun zona B tidak kepanasan lagi. Nah, jadi tribun zona B ini akan dibuatkan sama seperti tribun zona A yang mana satu tribun sudah tuntas ya dilakukan pembenahan, yaitu tribun A, dan lanjut sekarang pembenahan ya dilakukan di tribun B dan tribun C. Dan ini kita prediksikan ya akan rampung sesuai target yang sudah ditentukan. Ya, MotoGP masih lama, jadi slow lah dulu ya. Ya, biar hasilnya maksimal, jangan terburu-buru, jangan dikerjakan dengan waktu mepet ya. Untuk pengerjaan seperti ini ya tidak main-main dilakukan ya, karena benar-benar harus ya memiliki tenaga ahli profesional yang sudah terjun sekarang untuk melakukan pembenahan pada tribun, teman. Ya, supaya menghasilkan tribun terbaik dan tribun yang kuat kokoh ya, mampu bertahan lama di tahun seterusnya, teman. Nah, di tribun B dan tribun C di sini kita lihat ya, untuk bagian dari lantai beton yang digali beberapa hari yang lalu, sekarang ini sudah dipasangnya sejenis pondasi cetakan beton yang terpasang. Lalu nantinya setelah semuanya terpasang dari cetakan beton tersebut, maka akan berlanjutkan untuk pemasangan dari tiang tribun dan juga kerangka atap tribun yang akan dipasang segera. Nah, jadi ada dua zona tribun yang dikerjakan sekarang sehabis MotoGP, yaitu tribun B dan tribun C, teman ya. Setelah kedua tribun ini tuntas rampung, maka akan melanjutkan di tribun berikutnya, teman ya, yaitu tribun yang ada di tribun K dan tribun zona J, teman. Dan kemudian kita lanjut lagi ke bukit, yang mana bukit ini adalah memiliki view yang indah sekali ya. Kita sudah pernah menduduki dari tribun atau puncak bukit di sini ya, memang kelihatan sangat jelas ya, hampir keseluruhan dari lintasan sirkuit Mandalika terlihat dari bukit yang berhadapan langsung dengan sirkuit ini. Nah, beberapa tahun ke depan kita harapkan ya di bukit sini akan menjadi tempat menonton, teman ya. Nah, inilah dia untuk jalan sirkuit Mandalika yang sudah rampung 100%, sudah lama rampung, dan juga area parkir. Nah, dan inilah dia lintasan sirkuit Mandalika ditambah dengan pemandangan alam yang indah ya, pemandangan pantai.
dan juga tribun dari sirkuit Mandalika seperti ini, dan area zona tengah masih memiliki area lahan yang luas ya, seperti yang ada di master plan. Itu di area zona tengah terdapat banyak ya bangunan-bangunan ya, dan nantinya kita harapkan kapan akan dibangunkan ya, segera pokoknya. Nah, dan kemudian di sini ya seperti yang kita lihat ya kemarin di video saya ya teman-teman, di bagian track limit ya kemarin ada pemelebaran atau dimodifikasi sedikit di sini biar track limit yang ada di tikungan 7 ini sebelah kanan yang memiliki track limit yang lebar. Untuk itu ya dilakukan pengecoran. Jadi pertama-tama dilakukan penggalian dengan kedalaman yang sudah ditentukan, lalu dilakukan pemasangan cakar ayam, lalu melakukan pengecoran, sehingga pada hari ini sudah tuntas semua. Dari pemelebaran ya dari track limit ada 3 titik, yaitu di tikungan 7, 11 dan 12. Itu yang dilakukan perubahan layout pada sirkuit Mandalika teman-teman ya. Nah, jika penasaran cek langsung video yang saya kemarin.